Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada ibu-ibunya. Kita mulai saja hari ini untuk latihan bersama olah sehat Lintingkung di Dasana IKPN Daerah Indonesia Power. Katanya tadi pagi sudah diawali dengan pertemuan yang informal dengan bincang-bincang mengenai kesehatan dan lain-lainnya, sangat menyenangkan sekali pada hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, acara hari ini yaitu nanti akan dipandu oleh pemandu kita yang sudah cukup dikenal dengan burung cendrawasihnya. Siap. Dan nanti juga ada cerita bermakna dari Pak Arifin. Dan Kali burung Garuda Pak Sugeng. burung Garuda ya. Kemudian setelah itu nanti akan dilanjutkan rapat internal pengurus HPI pusat perihal persiapan rakor pada ya. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak Sugeng. Baik, masih Padi. Mohon izin Pak Arifin, Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di acara olah sehat Lintingkung IKPLN Daerah Indonesia Power. Pada hari ini Selasa akhir bulan Pak Edi. Ya. 31. Satu hari lagi, Pak Sugeng. Satu hari lagi. Kalau bahasa Sunda apa wae? Ya. Selasa 31 Oktober 2023. Jadi besok tanggal 1 Pak Edi. Ya, Ingat Pak, ditunggu Pak. Kok nyaman, ada kok nyaman juga. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Ini udah pantun nih Pak Adi. Sudah. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Pagi, siang, sore, malam pun segera tiba. Bapak Ibu semua ingin sehat? Alhamdulillah sehat. Ingin sehat? Mari kita berlintingkung. Tadi sehat semua gitu loh. Berarti belakangnya mari kita ber-LTK. Ya. Ber-LTK. Ya, sebenarnya nggak boleh disingkat ya Pak Ibu sekalian karena ada yang lain yang singkatannya sama LTK, bukan Lintingkung. Baik, Pak Ibu sekalian, yang telah saya sampaikan di moto Lintingkung yaitu Lintingkung olah sehat tanpa obat, tanpa alat dan tanpa ragat. Ya, betul ya Kang Nyaman ya? Betul. Ya, nanti kalau yang nggak tahu tanya Pak Nyaman ya karena ada ragat ya, pasti orang Sunda nggak tahu ragat kali ya. Baik. Olah sehat Lintingkung itu tanpa obat. Sedikit ya ini pemanasan ya Bapak ya. Tanpa obat itu maksudnya bisa sehat tanpa dengan resep dokter, dengan obat gitu ya. Jadi misalnya sakit kaki atau yang pernah dilakukan testimoni itu cuma dengan Lintingkung bisa sehat kembali alhamdulillah. Itu namanya tanpa obat. Kemudian tanpa alat. Nah, tanpa alat. Misalnya mau sehat harus beli
gowes beli sepeda. Ini namanya pakai alat itu ya. Ya, tapi pakai alat. Beli treadmill. Nah, itu pakai alat. Nah, kalau dengan lintingkung cukup jinjit-jinjit aja. Jinjit atau empat anus ya. Tanpa alat. Ya, tanpa alat. Nah, sekarang yang terakhir tanpa ragat. Ragat apa Kong ragat, Kong? Iya. Duit. Waragat. Tanpa waragat. Tanpa waragat disunat. Tanpa ragat. Artinya kita mau sehat itu cukup dengan lintingkung tanpa ragat. Nggak pakai biaya untuk beli obat, untuk beli alat, dan sebagainya. Cukup jinjit-jinjit aja insya Allah sehat. Tapi dengan catatan ya. Sarapan dulu ya. Dengan catatan rutin ya. Rutin itu ya seminggu 2 kali ya, seminggu 2 kali. Saya kalau udah seminggu enggak lintingkung, besoknya lagi lintingkung, waduh pada pegel badan Pak. Nah, jadi harus rutin memang, harus rutin. Jadi sebelum pegel-pegel datang sudah lintingkung dulu gitu, gitu ya. Jadi harus rutin. Baik, itu sekedar untuk ini pakarnya datang nih Pak Darsono nih mengenai mutu lintingkung itu. Baik, mari Bapak sekalian, seperti biasa kita awali dengan tersenyum ya, kita saling tersenyum, saling bertatap muka ya, meskipun sudah tidak muda lagi ya, nggak apa-apa. Kalau kita sama-sama tersenyum, insya Allah kondisinya kondusif dan nyaman. Oh maaf, ada Pak. kondusif dan nyaman ya. Insya Allah ya. Kalau kita saling tersenyum, kondusif dan nyaman. Mari, nah, dengan catatan ya, senyumnya paksakan, ikhlas ya. Mari kita tersenyum, dimulai. Yuk Pak Darsono. Mana senyumnya? Pak Bambang. Ikhlas. Pak Darsono belum masuk gambarnya. Kalau tersenyum kelihatan giginya namanya tertawa. Saking semangat ya Pak. Kelewatan senyum. Iya. Udah kelamaan senyum bahaya. Oh gitu. Ya sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga senyumnya bermanfaat. Ya. Berikutnya biasa, nih kalau instruktur harus menyampaikan himbauan ya sesuai SOP. Yang pertama gerakan lintung itu tidak perlu dipaksakan, Bapak. Nggak usah dipaksakan, jadi nggak usah Bapak takut, wah harus dipaksakan gitu enggak. Tapi jangan dimanjakan ya. Tahu kan maksudnya kan? Tahu ya. Jadi ya tidak serius tapi harus gitu loh. Tidak serius tapi harus gitu. Nah, kemudian siapa yang belum ngisi perut? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang belum ngopi. Pak Cucu belum. Udah. Cucu sudah belum. Makan Cucu. Yang belum aja. Ini air berarti sudah semua ya. Ya, saya juga cuma tanya sih, Mas. Kirain mau ngirim kok pun. Iya. Saya cuma nanya aja. Kalau yang belum sarapan, kata pemandu dari Lintingkung Surabaya sana harus isi perut jangan kosong gitu. Perut jangan kosong, apa saja. Kopi boleh, tapi ya jangan terus kenyang-kenyang ya. Mesti harus sarapan nasi sepiring gitu ya. Saya kira jangan. Nanti nggak bisa cinjit-cinjit. Ngantuk kalau jadi. Baik. Jadi itu ya himbauannya. Kemudian kita berdoa ya. Ya, jangan lupa kita bersyukur dan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan dan kita mohon
akan dikabul oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pagi hari ini kita berikhtiar, berlintingkung untuk mendapatkan kesehatan, ya, kesehatan badan. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kung, Ya, Kung, ya. bisa minta tolong dibantu doa, Kung? Cukup pakai suratul Fatihah aja, Kong. Iya, ya udah monggo, Kung. Minta tolong. Saya kalau Kung nyaman, mahramnya lebih tinggi dari saya soalnya. Silakan, Kung. Bapak-bapak sekalian, mari kita berdoa sekayakan masing-masing untuk agama Islam. Mari kita dengan baca Kitab. Al-Hadimnya kulli salihah ila taratina bil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta Amin. Mudah-mudahan dari suratul Fatihah ini apa yang kita niatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atur nuwun. Masih Kong Nyaman. Selanjutnya meskipun tadi sudah berdoa ya, kita ucapan jel-jel ya. Jel-jel juga setengahnya berdoa dengan catatan harus semangat ya. Tidak ada jel-jel itu lembar-lembar nggak ada. Ya, kan Dadang ya. Lembar-lembar. Ada dua Pak Dadang, Pak. Ada dua. Dadang, Ya. Dadang Kamojang sama Dadang satu, siapa yang Dadang ini bawah ya? Mana? Oh, ada. Makmun. Oh, Pak Dadang Makmun ada. Ada tuh di bawah, cuman nggak ada gambarnya. Alhamdulillah. Belum ada gambarnya. Dari Bangkok, Pak, dari Bangkok, Dadang Mutakin. Oh, Dadang Motak. Oh, Kirain Dadang Dari Kemakmun. Bangkok, Pak, dari Bangkok. Ikut iya. katanya, Pak. Oh, Ya, itu dia sepertinya- kelihatan mulai. Iya. Nah, gitu, Ya, Pak. sepertinya Iya, Pak. sepertinya nama Dadang nama pasaran kok Nyaman. Iya, kecuali nyaman. Bukan pasaran favorit. Wah, Waduh, membela diri. ya. Favorit, ya, boleh. Mari ya kita berial-ial dengan syarat semangat, ya, semangat seperti biasa. Yalnya yang pertama PLN Jantung Indonesia, ya, kemarin habis ulang tahun PLN ya, Jantung Indonesia. Kemudian IKPLN Sejahtera, dan kita semua sehat-sehat, ya. Lintingkung jaya. Ya. Siap. Mana tangannya? Ini Pak Sugeng ada. Itu namanya mau ngepelin saya namanya itu gitu. Begini. Baik. Ya, teriak tidak dilarang. Nah, ingat itu. Teriak tidak dilarang, ya. Siap semuanya? Siap. Baik. PLN Jantung Indonesia. Ya. Kemudian IKPLN Sejahtera. Sejahtera. Kita semua sehat. Sehat. Ya. Lintingkung jaya. Jaya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mari kita berlintingkung. Semoga mendapatkan kesehatan jasmani terutama ya, Pak sekalian. Tolong Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sugeng. Lintingkung ulang tahun ke-18 loh, Pak. Ya, tolong Pak Edi. Lintingkung ulang tahun ke-18. Udah lama ya? Enggak, kemarin hari Minggu. Oh iya. Ulang tahun ke-18 katanya. Hari Minggu. Yang PLN. Iya, itu yang
se-Indonesia itu yang Ya. di Ya kemarin di Bumi Moro ya, di Moro sudah diwakili sama Pak pengurus Hendro. KPL Pusat ya tadi ya. Ya, Pak Hendro Pak datang, Pak Hendro, Oh, Pak Hendro dan Pak Tardio. Tardio ya, berdua itu Pak datang. Tardio. Ya, wakil Iya, dari iya. kita, Pak. Ya, tanpa ragat Tanpa ragat ragat. Pak Edi. Tanpa ragat. Tanpa waragat ya. Saya tutup dengan pantun ya Pak Edi. Halo Pak Edi. Monitor. Pak Edi mute. Oh ya. Silakan, Pak Sugeng, silakan. Ya, ya. Ya. Tapi bukan burung cendrawasih Pak Edi. Burung apa dong? Merpati. Ah, Pipit. baik. Masih ada Pak Arifin ya? Iya, Pak. Baik. Baik. Bapak-bapak peserta olah sehat Lintingkung akan kami tutup dengan pantun ya. Mewakili Pak Edi ini sementara. Ini di dalam Al-Quran Kalam Ilahi ada surah yang namanya surah Yasin. Nah, surah Yasin, berarti belakangnya nanti Pak Arifin. Setelah selesai TK ini ada penggugah hati Bapak, ada penggugah hati yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua kita, Bapak Arifin. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Sugeng telah membuka dan Oke. memandu kali. Walaupun belum pakai burung cendrawasih tapi sudah mengucapkan terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita masuki acara selanjutnya yaitu penggugah hati yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Mangga. kita, Pak Arifin. Kami persilakan Pak Arifin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan pengubah hati ya, yang insya Allah akan saya sampaikan dan sebisanya, seadanya. Nah, saya tidak bosan-bosan kepada bapak-bapak unit untuk membantu anggotanya mendaftar ulang, bapak semua ya. Saya terima kasih kepada Kamojang yang sudah 100%, alhamdulillah ya. Ya Pak, udah 100% Pak. Ya, sudah ada yang di Bandung kan Pak ya, ada yang jauh juga ya, yang di Ada Bandung. Pak, ada perwakilannya juga kami. Oh, di Bandung sama Gunung Salak juga ya. Alhamdulillah. Mohon bantuan bapak-bapak semua ya untuk ini apa namanya daftar ulangnya nih. Tentu saguling dan merica nih berat ya karena Ya, banyak ya. namun bisa tangan saja Pak Tri ya, Pak Tri, Pak Cucu mohon bantu. Iya Jadi, Pak. dan boleh menggunakan ini Pak barangkali perlu transport ya, transport untuk ke lokasi ya. Silakanlah menggunakan anggaran IPLN daerah. Tentunya yang seefektif dan seefisien mungkin penggunaannya Pak ya. Saya kira bapak-bapak sudah apa namanya sudah pandai lah bagaimana mengaturnya ini. Nah ini juga untuk pusat ya Pak Edi, Pak Sugeng mohon diingatkan Pak kepada anggota yang pusat ya untuk segera mendaftar ulang. Kemudian saya menyampaikan juga Bapak semua ya mendahului saja meskipun belum resmi. Jadi kita ini akan melaksanakan rakor Pak yang insya Allah akan dilaksanakan di awal Desember lah, jangan pertengahan Desember ya. Awal kira-kira di awal Desember, kalau akhir Desember apalagi nanti pasti tiket mahal ya. Dan bukan mahal saja susah. Susah nanti janganlah bisa berangkat tidak bisa pulang gitu kan silakan nanti kan. Nah, itu insya Allah kita akan melaksanakan rakor bapak-bapak semua yang alhamdulillah nih kita sudah dibantu dari Merica nih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Tri yang sudah komunikasi dengan manajemen Merica
dan sudah dapat jawaban bahwa kita dibantu untuk disediakan penginapan, kemudian antar jemput ya dan sarana rapat. Untuk konsumsinya akan dibantu kita oleh JPK, insya Allah. Kemudian seperti biasa juga transport akan dibantu oleh JPK Pak ya. Kita semua datang ke lokasi dan seperti biasa juga bagi HPHP yang membawa anggota yang lain Pak ya. Karena kita hanya menyediakan untuk 3 orang ya. Jadi kalau selebihnya mohon dibantu dari masing-masing unit ya, untuk transportasinya. Kalau penginapan kita gak bantu. Hanya transportnya saja Pak ya. Transport dan itu uang saku ya. Dan uang saku kan apa namanya yang disediakan dari YPK kan Pak. Saya sampaikan saja 300.000 ya per orang uang sakunya itu ya. Dan nantinya kalau ada anggota Bapak yang ikut asisten pengurus ya itu diberikan yang sama minimal uang sakunya itu. Dan juga transportnya ya disamakan. Itu aja Pak ya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Tri yang sudah melobi manajemen unit kita sehingga beliau sudah punya kapasitas kita yang alhamdulillah ya Mas, kemudian untuk 32 orang ya. Jadi kalau ada lebih nanti bagaimana baiknya lah nanti kita atur lagi kalau yang hadir nanti lebih. Karena kita ini juga banyak penginapan-penginapan yang murah ya, yang murah. Pak Tri, monitor Pak Tri. Iya Pak, siap. Pak Tri, kalau di depan komplek ada penginapan nggak Pak? Pak Tri. Gimana Pak? Yang di depan komplek, di depan unit kita kan di situ banyak rumah makan ya, setahu rumah makan sih. Tapi penginapan ada nggak Pak yang di depan Pak? Kalau penginapan sekitar 6 kilo Pak. Oh 6 kilo. Kita ada. Oh, iya. Paling dekat 6 kilo ya. Iya. Jadi nanti kita perlu antisipasi Pak karena barangkali peserta lebih dari 32 ya. Karena penginapan yang disediakan oleh Melissa ada 32 kamar, 32 bed barangkali ya. 32 bed, 32 tempat tidur, sehingga kalau ada yang lebih, kita akan carikan nanti di luar, Pak ya, yang dekat-dekat saja. Alhamdulillah, Pak Tri, terima kasih. Kemudian, ini Pak ya, sekarang ini kan akhir-akhir ini mulai makin ramai ya tuntutan ya, di DPR untuk menaikkan MP ya. Lalu Pak Dirut kan sudah mengumumkan ya, Pak Dirut dari SDM akan menaikkan kesejahteraan kan, dengan menaikkan kalinya itu sudah berkali-kali Pak terucap Pak, bukan isu, sudah berkali-kali terucap itu, kan Pak Dirut ini di acara resmi Pak, di acara resmi waktu setahun yang lalu ya, pada waktu pelepasan pensiun pegawai PLN Pusat. Kemudian juga Pak Dirut juga menyampaikan di acara itu. Lalu di acara PLN Putus Pak. Indonesia waktu di gedung Putus Serbaguna. suaranya Pak. Kenapa Pak? Jelas Pak? Jelas. Ya. Jelas. Nah itu Pak Dirut saya menyampaikan lagi kalau menaikkan MP tidak mungkin ya. Saya juga merasa saya aja ya awam gitu merasa tidak mungkin menaikkan MP itu karena kalau menaikkan MP kan menaikkan basis Pak ya, base-nya kan itu harus selamanya harus berlaku kan gitu. Tapi kalau kalinya saja kan tergantung dari kemampuan keuangan PLN kan, bisa diberikan bisa tidak gitu. Nah waktu itu mengatakan kalinya akan ditambah apa 13 kali atau 14 kali kan gitu kan. Nah itu kan alhamdulillah ya katakanlah naik menjadi 13 kali juga ya, alhamdulillah. Namun ternyata sampai sekarang belum ada realisasinya. Bagaimana? Nah, saya melihat ramai juga tuh di grup IKPN pusat ya, tuh IKPN yang pusat ya, mengenai tuntutan perbaikan pendapatan itu kan. Wajar lah, saya kira kita semua juga butuh Pak ya. Siapa yang tidak butuh kan? Tidak ada yang tidak butuh. Yang tidak suka uang kan cuman ayam ya Pak Cucu ya. Suka makan uang kan cuma ayam gitu kan. Kalau yang namanya kita manusia kan masih suka, bukan uang yang dimakan itu kan ya, tapi uang untuk beli apa kan gitu kan. Pasti perlu. Nah, saya mendengar ada isu-isu ya yang cukup kaget juga saya. Karena saya di kompleks saya itu di Bogor ada pegawai PLN Pak, pensiunan PLN ya. PLN distribusi cabang Bogor kan di situ. Jadi cerita kepada saya, Pak, saya dengar-dengar aja katanya akan ada kebijakan ini. Aduh, kaget juga saya.
Dan saya tidak akan sampaikan kepada bapak-bapak. Nanti kalau saya sampaikan nanti informasinya dari Pak Arifin gitu kan, silakan. Kita tunggu aja Pak, bagaimana. Semoga yang terbaik lah untuk kita semua gitu ya. Terutama yang kita berharap tidak ada perubahan ini kan masalah fasilitas kesehatan Pak ya. Ya. Meskipun karena ini ada usulan-usulan juga dari Pak Angka ya bagaimana lah untuk untuk masalah kesehatan di daerah-daerah yang jauh ya. Dari Bandung gitu, dari pusat kota ya, yang jauh dari pusat kota memang untuk tinggal tuh enak Pak ya. Saya terus terang kan saya pernah dinas di Plengan Pak, Plengan pernah, Lambajan pernah, Cikalong pernah, itu enak sekali Pak, ya kan kalau untuk sisi kehidupan kan, terutama kalau lagi kitanya sehat gitu kan, waktu masih muda kan, di sana itu apa namanya kalau jajan bakso ini peribahasanya satu pikul kita mampu beli kan karena murah, murah makanan-makanan kan murah, kalau tukang bakso sekenyangnya lah boleh lagi. Tapi kalau di kota kan naik mahal. Tapi ternyata ada plus minusnya Pak ya antara tinggal di kota dan di desa gitu. Kalau di desa ini memang di kota ini ada fasilitas Pak ya. Fasilitas kesehatan kita dekatkan kemana-mana dekat kan kita kan beda dengan di desa itulah untung lebihnya kurang lebihnya memang saya ingat aja Pak orang tua saya dahulu ya bapak saya mengatakan jangan jauh-jauh dari kota kalau tinggal kita jangan terlalu jauh memang mohon maaf nih Pak aja karena apa namanya ini sekedar cerita masa lalu. Tapi jangan jauh-jauh dari kota karena kalau di kota ini memang fasilitas mudah ya untuk pendidikan untuk apa gitu. Kalau untuk pensiun memang bagus lah kita tinggal kayak Pangkai kan di Lamajan gitu kan untuk pensiunan gitu kan. Nah, tapi kalau untuk kita terutama membangun anak-anak ya membina anak-anak pendidikannya memang jangan jauh dari kota karena di kota lah fasilitas pendidikan yang memadai kan begitu Bapak Ibu semuanya. Kan ada lagunya kan Pak Cucu ya. Neleng nengkung dan neng nengkung, gede-gede kena jangkung, gue rasa sekolah ke Bandung, gue makayakan Indo kan saya masih ingat itu sih. Nengkung neleng nengkung, gede-gede kena jangkung, gue sekolah ke Bandung, gue makayakan Indung kan gitu kan. Sekolah di Bandung Pak, bukan di Pengalengan Pak, Pankaya. Tapi di Bandung. Harus ke Bandung sekolahnya ya. Kita tahu kan Pak di Bandung kan ada ITB, ada Unpad kan. Untuk sekolah kan. Alhamdulillah. Nah ini Bapak semua yang terkait dengan kita tunggu aja Pak nanti beritanya bagaimana kita berdoa sajalah semoga yang terbaik untuk kita semua para pensiunan Pak ya. Amin. Terjadi kita ini sebagai pensiunan kan kita menerima saja tidak usah banyak protes tidak usah usul ini Pak itu ini ya tidak ada gunanya ya. Lebih baik kita menerima saja apa kebijakan dari PLN, kebijakan dari DPR, kita terima saja. Itu yang ya. Tinggal bagaimana kita mengendalikan apa yang terjadi itu kan gitu aja Pak ya. Terjadi itu. Sekarang kita semuanya kan cerah-cerah ya karena besok kan tanggal 1 ya. Tapi jangan lupa Pak, ada saudara kita yang tanggal 1 ini kita bergembira kan baru mendapatkan kiriman dari PLN. Ada yang tanggal 1 sudah keliling-keliling gitu. Itu kan kasihan sekali. Di antara saudara kita ada yang begitu ya. Nah ini kita bersyukurlah dan saya percaya bahwa Bapak semua yang aktif di kepengurusan semuanya insya Allah pandai mengendalikan apa namanya pola hidup kita Pak. Sekarang harus menyesuaikan Pak. Jangan kayak dulu lagi Pak ya. Kita kan cuma berapa pendapatan kita kan. Jadi janganlah sekarang ini pergi ke mall gitu kan. Waduh kalau di mall kan satu kali duduk aja bisa 1 juta kan gitu kan. Makanan kan tidak ada yang 5.000 perak bakso kayak di Lamajan kan Pak. Nah, makanya kan kalau di mall kan satu porsi kan 30.000, 40.000, kadang-kadang 50.000 satu porsi itu kan. Soalnya mohon maaf ya kadang-kadang karena dijajanin anak saya gitu kan. Kalau saya sendiri sudah gak mampu lah gitu-gituan gitu. Jalan doang Pak. Jajan sama anak saya kadang-kadang gitu kan. Harganya sekarang lah bisa don Pak yang ini aja Pak. Lihat angkanya berapa? 50.000 enggak Bapak Mah. Yang ini aja yang 20.000 gitu. Saya doain kadang-kadang saya, nih Pak, nih, yang ini nih kan mau nyobain. 50.000 gitu kan seporsi itu di mall Pak. Alah, saya mah nggak mau. Survei aja Pak, survei harga aja Pak. Ya, survei aja boleh. Kan kita masih muda Pak ya, kenyang sudah masih muda lah. Saya kira kalau masih muda sebenarnya kita merasakan ya apa yang makanan-makanan aneh itu kan Pak ya waktu masih muda ya. Dan masih dinas kalau sekarang kan sudah lah Pak, kita kan juga pensiun. Saya di rumah ini makanan Pak. Saya pesan itu pepes tahu Pak, kemudian apa namanya bacem tempe Pak ya, yang gitu-gitu aja Pak, bacem tempe ya telur ada lah, ya kita kan sudah tidak perlu ini lagi kan energi kita kan Pak ya, itu sudah cukup.
Ikan lah supaya ikan kan murah Pak ya, terjangkau lah ikan. Jangan daging-dagingan lagi Pak, daging itu mahal. 1 kilo 100.000. Baik Bapak semua, mohon maaf nih saya jadi agak ngelantur dulu. Ini kan saya dapat tugas dari Pak Sugeng untuk menyelesaikan penggugah hati ya. Tapi saya akan menceritakan kisah nyata Pak ya, ini kisah nyata yang bisa menjadi pelajaran buat kita semua, Pak ya. Buat kita semua. Ini Pak, gambar saya jelas Pak ya? Jelas. Jelas, Pak. Nama jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Jadi Jelas. judulnya hukum karma, Pak. Hukum karma. Memang namanya hukum karma ini jadi perdebatan, Pak. Bahkan mengatakan di Islam itu tidak ada hukum karma, kan gitu. Sebenarnya kalau menurut saya ya hukum karma ini menyimpan istilah saja lah ya. Kita bukan hukum karma kalau di Hindu, mohon maaf ya. Orang yang bersalah 50 tahun yang lalu misalnya kan, kemudian yang menerima akibatnya sekarang gitu. Dan orang lain bisa yang menerima akibatnya itu bukan dirinya sendiri gitu kan. Itu hukum karma gitu. Jadi kejadian apa namanya seperti yang namanya reinkarnasi kan ada kan di Hindu itu kan. Jadi hukum karma ini meminjam istilah karma ini. Karma ini kan dalam bahasa Hindu kan, bahasa Sanskerta kan Pak, karma ini kan. Karma. Tapi apakah kita tidak meminjam bahasa Sanskerta Pak? Sembahyang itu tidak ada di dalam bahasa Arab Pak, sembahyang nggak ada. Itu bahasa Sanskerta juga sembahyang gitu kan. Sembahyang kan. Kemudian langgar kita sholat ke langgar ya Pak Cucu ya Pak Dadang ya di Garut. Itu langgar itu bahasa Sanskerta apa bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya masjid kan. Bahasa Sanskertanya langgar. Langgar itu bahasa Sanskerta bukan bahasa Arab. Termasuk karma pun bahasa Sanskerta. Nah, kita mengingat istilah saja, mohon tidak diperdebatkan dalam ini, kita serahkan kepada ahlinya. Saya hanya mengambil istilah ini dan kita mengambil hikmah di apa yang akan saya sampaikan nanti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua Pak yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 91 tertulis bahwa hukum karma adalah hukum yang menyatakan bahwa siapa berbuat akan merasakan akibatnya. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan. Dalam ajaran Islam, perbuatan baik akan dibalas dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Adapun perbuatan buruk akan diazab dengan siksa neraka yang sangat pedih. Itu nanti di akhirat. Namun ada amal perbuatan yang balasnya disegerakan di dunia sebelum dibalas di akhirat nanti. Contoh apa? Contohnya, perbuatan baik yang balasannya disegerakan di dunia adalah berinfak dan bersedekah, Pak. Itu pasti akan dibalas di dunia. Nabi Muhammad SAW bersabda, obatilah orang-orang yang sakit dengan sedekah. Nah, itu kan berarti balasnya di dunia kan? Obatilah orang yang sakit dengan sedekah. Jadi kalau sakit Pak, jangan lupa lah banyak sedekah saja lah, bukan banyak sedekah, apa yang kita punya lah gitu. Saya mohon maaf Pak ya, bukan pamer. Waktu anak-anak saya kadang-kadang masih misal waktu itu kan saya di Jakarta, istri di Cirebon, waktu apalagi istri di Semarang gitu. Nah, kalau saya mendapat berita, Pak, ini Ria sakit, anak saya berusaha sakit. Saya langsung bilang pada istri saya, ada uang berapa? Gitu, sedekahkan. Karena saya percaya sedekah itu akan menjadi obat. Cirebon, Pak Rais sakit, anaknya nomor 2. Saya ngomong, ada uang berapa? Sedekahkan. Gitu. Sedekah kepada siapa saja, Pak. Dan namun sedekah yang baik adalah kepada orang tua kita sendiri, Pak. Ya, kepada saudara kita. Kalau saudara kita memang membutuhkan, itu lebih baik. Urutan sedekah adalah yang pertama orang tua kita. Yang kedua saudara kita. Ketiga, fakir miskin, yatim piatu, yang masih saudara. 4, baru fakir miskin, yatim piatu orang lain. Gitu, Pak. Jadi kepada saudara yang diutamakan, Pak. Orang tua, saudara, fakir miskin, yatim piatu, yang masih saudara. Utamakan itu. Kalau Ustadz Yusuf Mansur kan, menurut saya berlebihan, mohon maaf ya. Kalau punya uang 5 juta pun sedekahkan, gitu kan, habiskan. Nanti akan sakit apapun akan sembuh. Saya kira tidak begitu. Karena menurut saya Pak, sedekah itu maksimum 1/3 dari harta kita. Tidak boleh dihabiskan semua. Apalagi sampai anak kita kelaparan gitu kan, karena kita sedekah habis-habisan. Juga itu saya tidak sependapat dengan ini. Nah, jadi sedekah ini akan mengobati yang sakit. Artinya pahalanya disegerakan di dunia. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Di dunia kan Pak.
Belum di akhirat, di dunia sudah dibalas. Sekarang apa contoh perbuatan buruk yang balasannya disegerakan di dunia? Yaitu Pak, memutus silaturahmi. Hati-hati. Memutus silaturahmi. Ya. Itu akan dibalas di dunia. Hati-hati Pak ya. Semua saudara, apalagi orang tua. Jangan sekali-kali memutus silaturahmi. Jangan sekali-kali. Nah, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi menyatakan, dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia dan menjadi simpanan di akhirat adalah memutus silaturahmi dengan orang tua dan kaum kerabat. Nah, kepada orang lain boleh, jangan juga. Jadi bukan hanya orang tua dan kaum kerabat saja kan. Nah, kalau kepada orang lain tidak boleh, apalagi kepada kaum kerabat. Contoh perbuatan buruk lainnya adalah merusak alam dengan cara merusak hutan, mencemari lingkungan dan pemborosan energi. Akan mendatangkan bencana dalam bentuk banjir, tanah longsor dan perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Itulah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan di dunia sebagai peringatan kepada umat manusia. Al-Qur'an surat Ar-Rum 41 Allah berfirman, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Banjir tanah longsor jadi ajab dari kita ini karena perbuatan kita. Merusak hutan, merusak lingkungan, kan, merusak ozon, gitu, sehingga terjadi efek rumah kaca, kemudian cuaca ekstrim dan lain-lain. Nah, berikut ini Pak, kisah nyata satu saja nih, sebenarnya banyak dan ini akan menjadi buku saya Pak nanti, insya Allah akan diterbitkan buku ketiga. Saya bacakan dulu ke Bapak-Bapak semua. Ya. Mohon tidak diplagiat ya, karena ini akan terbit nanti. Di kampung ibu saya dahulu Pak, ya tentunya kampung saya juga kan, ada seorang gadis yang wajahnya cukup sebut saja namanya Linda ya, nama samaran. Kedua orang tuanya petani kecil sebagai petani penggarap. Karena lahan pertanian miliknya hanya beberapa petak kecil saja. Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Linda punya satu adik laki-laki. Mereka tinggal di rumah panggung sederhana, berdinding, bilik, berlantai papan. Sekolahnya hanya tamat sekolah rendah. Sekolahnya tidak lanjut. Selain karena alasan biaya, jaraknya pun cukup jauh. Di kampung saya dulu kan, hanya ada sekolah dasar saja, Pak. Kalau ingin sekolah lanjut, harus ke kecamatan. Kecamatannya Ciparang. Nah, kemudian suatu hari Linda minta izin kepada ibu bapaknya mencari pekerjaan ke Bandung. Ke Bandung, Pak ya. Dia tahu ada beberapa temannya yang pergi ke Bandung dan sudah mendapat pekerjaan. Kalau pulang kampung terlihat beda dengan tampilan umumnya gadis desa. Khususnya masalah busananya ya. Yang busana yang dipakainya. Busananya bagus-bagus. Yang membuat iri Linda. Semula kedua orang tuanya tidak mengizinkan karena tidak ada saudara di Bandung. Tetapi karena Linda terus merengek, akhirnya diizinkan juga. Rupanya Linda beruntung segera dapat pekerjaan. Tidak jelas apa pekerjaan. Sebulan sekali pulang ke kampung bertemu orang tuanya. Setelah kira-kira setahun, Linda bekerja di Bandung dan tiap bulan rutin pulang kampung. Selanjutnya dia jadi jarang pulang, bahkan tidak pulang-pulang. Setelah hampir 6 bulan tidak pulang, ibu bapaknya was-was, khawatir ada musibah yang buruk yang menimpa anaknya. Mereka mencari tahu keberadaan anaknya di Bandung kepada teman-temannya yang berpulang dari Bandung. Kebetulan ada yang tahu persis, bahkan dia tahu bahwa Linda, anak gadisnya itu sudah menikah dengan seorang pria yang kaya dan tinggal di rumah tembok yang besar dan bagus. Dengan bekal alamat yang diberikan teman anaknya, pagi-pagi sekali mereka berdua berangkat ke Bandung naik bis ditemani anak laki-lakinya, serta membawa oleh-oleh kampung seadanya. Sesampai di Bandung, setelah nanya sana-sini, akhirnya ketemu juga dengan anaknya itu. Benar saja anaknya sudah menikah dan tinggal di rumah tembok yang besar dan bagus. Suaminya orang baik, tata keramanya dan bahasa basinya santun, hormat kepada kedua mertuanya, meskipun baru bertemu. Dan mertuanya itu berasal dari kampung. Yang unik justru Linda. Perangannya berubah. Gaya bicaranya tinggi. Ketika bercengkrama di ruang keluarga, dia menanyakan pada adiknya, sudah menjadi berapa kerbau? Berapa kambing? Adiknya celingak-celinguk karena tidak punya kerbau. Kambing pun hanya beberapa ekor saja.
Ketika pulang, ibu bapak dan adiknya diantar ke tempat yang dilalui bis arah pulang. Ya. Di tempat menunggu bis itu Linda ngomel-ngomel. Mungkin kira-kira di daerah Ciate ya kan. Kalau bis yang dari Kebun Kelapa gitu ya menuju Majalaya kan, menuju Jepara itu kira-kira daerah Ciate. Di situ kan yang dilalui kan Ciate, Tegalega kan sampai Cigareng ya. Nggak tahu daerah mana persisnya saya tidak tahu. Nah, Linda itu ngomel-ngomel, Pak. Ngomong begini, ngapain nyusul-nyusul? Memalukan. Nanti juga pulang. Gitu, kata Linda kepada ibu bapaknya. Sambil ngomel-ngomel, Linda menjambak rambut ibunya dan menyepaknya. Setelah itu dengan muka kecut dan masam dia ngeloyor pergi. Ibu bapaknya ditinggal. Bapak dan adiknya tidak sempat mencegah perlakuan Linda. Ibunya menangis, bapak dan adiknya hanya mengelus-elus menyabarkan. Mereka bertiga pun pulang naik bis. Beberapa bulan kemudian, ibu bapaknya mendengar kabar bahwa Linda sakit keras. Dasar orang tua, kasihnya tiada putus, lupa akan perlakuan buruk anak. Pantas ada pepatah yang mengatakan, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Tidak lama setelah mendengar berita itu, pagi-pagi sekali mereka berdua berangkat ke Bandung naik bis. Ketika ibu bapaknya datang, Linda sedang tergolek lemah di kamarnya. Kedua ibu bapaknya menubruk dan memeluk erat Linda sambil menangis terseduh-seduh. Linda pun ikut menangis. Lama mereka bertiga menangis sesenggukan. Sebenarnya suaminya sudah berusaha keras mengobati Linda dengan membawa ke rumah sakit dan konsul ke dokter-dokter spesialis. Tapi tetap tidak membuahkan hasil. Linda sendiri yang minta pulang ke rumah. Akhirnya, bapaknya serta suaminya Linda berembuk. Akhirnya diputuskan bahwa Linda akan dibawa pulang ke kampung. Esok harinya, ibu bapaknya Linda memboyong Linda ke kampung, suaminya ikut mengantar. Selang beberapa bulan kemudian, Linda sudah mulai bisa duduk dan mulai mencoba berdiri dan belajar berjalan sedikit-sedikit. Anggota tubuh lainnya sudah kembali sehat. Hanya tangan kanannya yang dulu pernah dipakai menjabak ibunya itu lumpuh sama sekali. Sedang kaki kanannya yang dulu pernah dipakai menyapak ibunya juga lumpuh. Sehingga kalau berjalan harus diseret. Tentang suaminya, Linda sendiri yang minta cerai dan memilih tinggal di rumah ibu bapaknya. Demikian ceritanya, Pak. Ini kisah nyata. Barangkali ada yang ingin konfirmasi, silakan. Terima kasih. Sebelum ditutup, silakan. Pak Cucu serius sekali Pak Cucu. Itu dosa ya Pak ya, dosa kepada orang tua ya Pak ya. Itu dosa yang sangat berat Pak. Karena Tuhan pun tidak akan mengampuni manusia kalau kedua orang tuanya tidak mengampuni, begitu ya Pak? Betul, betul sekali ya. Ternyata Pak Cucu ini Ustadz ya. Jadi begini Pak, itulah hukum karma ya jadinya kan ya. Dosanya disegerakan di dunia gitu kan. Langsung juga lalu tangannya yang bekas jambak itu jadi lumpuh. Tangan kaki kanannya bekas nyepak lumpuh juga. Itulah makanya betul sekali Pak, kan? Ridolohi ridol waliden, kan? Ridhonya Allah itu ridhonya tua. Allah dan ridhonya orang tua, kan? Kalau orang tua ridho, Allah akan ridho, gitu kan? Nah, moga-moga Pak kita semua ini termasuk orang yang diridhoi oleh orang tua, Pak ya. Amin. Amin. Betul Pak. Nanti dengan kita semua dan orang-orang tua kita, gitu kan? Nah, kerabat kita ada dalam Al-Quran Pak. Orang-orang yang beriman itu di akhiratnya dikumpulkan Pak. Dikumpulkan gitu kan di akhirat itu. Moga-moga kita semua berkumpul Pak. Amin. Pak Ketua nanya Pak Ketua. Silakan Pak Joko. Pak Joko. Makasih Pak Sugeng. Suaranya Pak Joko. Dari awal yang disampaikan pertama tentang sedekah yang menjadi obat, bahkan dicontohkan saat menerima berita sakit, bukannya dibawa ke dokter, tapi Pak Ketua malah ada uang berapa sumbangkan. Alhamdulillah saya mencoba seperti itu Pak Arifin, karena ya tadi itu bahwa ke dokter pun keluar belum tentu sembuhnya. Saya mencoba kenapa tidak, karena sudah ada anjuran dari agamanya, larikan dari kesedekah dan seterusnya. Mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti jejak
Pak Arifin mengobati dengan bersedekah. Yang pertama Pak Arifin. Yang kedua, saya berdoa ya semoga ending cerita tadi berharap tangan dan kakinya si anak itu sembuh berkat doa ibunya. Endingnya Pak, mudah-mudahan bisa dibelokkan karena Bapak yang bikin cerita. Atau nggak apa-apa, ada sedikit perubahan mungkin, tapi saya berharap bahwa endingnya si anak, si Linda bahagia, tangannya sembuh dan kakinya sembuh berkat doa, berkat ampunan, berkat maaf dari ibunya. Mudah-mudahan endingnya itu. Yang ketiganya Pak, mudah-mudahan cetakan buku ketiga itu saya mendapat hibah sebagai mantan pengurus. Insya Allah, Ya, itu, Pak. daftar ke Pak Sugeng, Assalamualaikum, Pak. Pak. Insya Allah Pak Sugeng akan bagi nanti, dan Pak Edi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini Pak Ketua. Ya Pak, silakan. Ini Pak, tadi yang diceritakan memang itu melanjuti dari Pak Cucu itu ya, dari Bangkok. Ya itu akibatnya daripada hukum karma ya, dinyatakan di alam dunia juga. Itu waktu pernikahan anak tersebut, waktu pernikahan itu, jadi melanggar daripada aturan agama, itu apalagi untuk catatan sipil ya. Nah, di sana ada syarat Pak, yang pernikahan ya. Ada syarat seperti calon pengantin istri, calon pengantin laki-laki, dan juga saksi dari kedua belah pihak, dan wali sampai ijab kabulnya. Itu Pak dilanggar, memang betul Pak, sampai ke sana ya. Itu sampai ke sana, sampai itu sama Allah diberikan hukum karma. Itu pelanggaran daripada agama ya Pak. Itu betul Pak. Pak Ketua. Oh, yang Pak Guys, mengenai pernikahannya ini juga tidak jelas Pak ya, bagaimana. Nah, karena kalau dalam pernikahan kan ada istilahnya wali hakim Pak ya. Wali hakim kan pendidikan, wali hakim itu. Yang sangat tidak boleh ini kan ada hubungan keluarga ya. Kalau dipastikan tidak ada hubungan keluarga itu kan saya kira ada apa namanya, ada ininya Pak ya, ada jalannya ya, ada aturannya lah dari sisi agama pun. Kalau misalnya menikah di begini Pak, kita di luar negeri gitu kan ya Pak ya, luar negeri kan bertemu dengan seorang ya, kemudian ada yang namanya nikah siri kan Pak. Nikah siri ya. Nikah siri kan nikah apa namanya agama saja ya. Nanti ada saksi Pak ya, 2 orang saksi, dan ada yang menikahkan. Karena nikahan dalam Islam kan mudah sekali Pak. Mudah sekali nikah. Yang sangat sulit cerai. Kan dipersulit dalam agama kita itu cerai, bercerai sangat bersulit. Kalau menikah mudah sekali. Senang begini Pak. Ya, begini. Kita naik motor ya di perempatan di lampu merah. Ya. Nah, kita ada anak muda nih, anak muda ya sudah kita ini. Lalu bilang ini kita senang sama anak muda ini, anaknya santun gitu kan, mungkin agamis. Kamu mau nggak nikah sama anak saya? Mau, itu sudah Pak, sah itu Pak. Kita sebagai orang tua menikahkan anak kita, tapi nanti ketemu anak kita dulu kan, anak kita minta apa namanya Pak, maharnya berapa kan? Tinggal maharnya saja. Kalau maharnya setuju, misalnya anak kita minta uang 5 juta gitu kan. Nah, si pemuda itu mau, gitu, jadi Pak. Tapi kalau tidak mau, gitu aja Pak. Jadi kalau menikahkannya itu mudah sekali. Itu mudah sekali menikahkan. Tapi kalau menceraikan sangat sulit. Bahkan dipersulit kan, menceraikan itu. Sangat berat. Kalau ini Pak Ketua, kalau ini seperti ada nikah siri, tapi tetap tidak diketahui oleh orang tua, tetap itu kan seolah-olah sah apa tidak gitu misalkan. Sah tetap sah Pak. Sah tetap sah. Tapi kalau yang tidak menghormati orang tua, itu yang dosanya, gitu kan? Kalau nikahnya sah Pak, nikahnya sah. Cuma yang dosanya dia tidak memberitahu orang tua, tidak mengakui orang tua, malu sama orang tua. Mungkin dia tidak mau melibatkan orang tua karena malu gitu ya. Sebab orang tuanya orang miskin, mungkin gitu. Itu yang dosa itu. Dosa ya, gitu. Karena harus pakai wali ya Pak ya. Kalau harus pakai wali. Nikahnya sah. Dengan wali hakim sah. Ya. Tapi kalau yang tidak, dia sengaja tidak memberitahu orang tuanya,
saya mendua itu yang dosa. Tidak boleh begitu. Apalagi malu kan, malu kalau apa namanya ngasih tahu orang tuanya gitu kan, itu apalagi malu. Iya. Malu ya karena kita orang tuanya miskin, karena dia itu mau menikah ya, nikah siri aja tidak pakai wali. Kadang-kadang bisa akal-akalan ya, bisa memakai wali ya, wali apa tuh? Wali hakim, ya wali hakim walaupun tidak diketahui oleh orang tua ya. Iya. Begitu, tetap dosa ya Pak ya. Bapak-bapak Anda dengar nggak Pak? Seorang ustadz dulu, Pak Ustadz terkenal menikah di hotel. Sampai dulu kan pernah kejadian Pak, menikah di hotel kan, hanya disaksikan oleh orang saja. Betul. Di hotel kan ada kan Pak? Betul Pak Ketua. Gak lama mungkin kira-kira 10-20 tahun yang lalu lah cerita itu kan. Ya, ada seorang ustadz terkenal Pak di Jakarta Pak. Datang ke hotel sama perempuan kan gitu kan, sama janda sih, janda terus nikah di hotel gitu, langsung nginep di situ. Nikahnya sah, saya yakin sah. Cuman kan kurang etis kan, masa harus begitu gitu kan. Apalagi ustadz kan memberikan contoh yang kurang baik kan gitu kan. Betul. Kenapa tidak di KUA? Saya datang ke KUA lah, jangan di hotel disaksikan oleh orang lain. Memang sah nikahnya, saya yakin sah. Baik, Bapak semua. Yang lain? Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak, kalau tidak ada kebetulan ini mau rapat ya, Pak Sugeng Pak Edi ya. Ya, terkait dengan ini, Pak, terkait dengan rencana rapor kita di Merica, Bapak semua ya. Pak Edi, Pak Sugeng silakan, barangkali kalau sudah tidak ada lagi, ya akan konfirmasi. Ya. Baik Pak Arifin, terima kasih atas cerita bermaknanya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan ikut bersama dalam latihan bersama olah sehat Lintingkung dari Daerah Indonesia Power. Semoga terima kasih juga Pak Edi. Semoga pada kesempatan lain kita akan ketemu kembali dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, Pak Joko. Sampai ketemu lagi Sabtu. Pak Arifin, Pak Cicu. Yang luar biasa. Pak Angkai serius banget, ada yang nggak sirih nih.